الحمد لله القديم وجوده العميم فضله وجوده خالق الأفلاك ومدبرها وبادئ الأشياء ومصورها أحمده حمد من وفقه فعرف وأشكره على تمام النعمة والمنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي أرسله الله بالرحمة والرأفة وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والمعرفة أما بعد. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatid wa asatidah, wabil khusus habib-habib kami, guru-guru kami, abah-abah ulun, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Serta para bapak, para ibu, adik-adik, hadirin hadirat, mustami'in wal mustami'at, jamaah majlis ta'lim al-firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam kondisi syihah, afiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam berkah kita turunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. قال الله تعالى في كتابه الكريم من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآية إلا تنصروه. Dan apabila tidak menolong siapa kalian pada asyrafal khalq, paling mulia-mulianya makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad nasara, maka benar-benar menolong pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa Allahu Allah. Idh akhraja, tatkala mengeluarkan, tatkala mengusir kepada Nabi Muhammad siapa alladzina, orang-orang kafaru, yang ingkar-ingkar, yang kafir-kafir, siapa alladzina thaniyas naini, kedua dari dua orang, ya, kedua dari dua orang. Idhuma, ketika adapun thaniyas nain itu, ya, idhuma, ketika adapun thaniyas nain itu fil khari, berada di gua. Id yaqulu, tatkala berkata siapa thaniyas nain li sahibihi, terhadap sahabatnya thaniyas nain, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan pada kata-kata yang dijadikan firman Allah, yang abadikan menjadi firman Allah, la tahzan, jangan bersedih siapa engkau, innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'ana, bersama kita. Al-ayat. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah.
Ingatlah ketika kalian tidak menolong Rasulullah, ketika Rasulullah diusir dari Mekah, banyak yang tidak menolong Rasulullah ya. Tapi ada beberapa orang-orang yang beriman yang menolong Rasulullah, yang dalam majelis ta'lim di pertemuan sebelumnya telah kita terangkan. Rasulullah, posisi beliau di rumah tempat tidur beliau digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau menaburkan segugam debu dengan petunjuk dari malaikat Jibril alaihissalam, dan semuanya tertidur, sehingga Rasulullah berhasil keluar dari rumah beliau menuju ke rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan aman. Dari rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq sudah dipersiapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq 2 onta luar biasa ya. Di sini yang jarang kita ketahui, ketika Rasulullah dipersiapkan 2 ekor onta, tentunya oleh sahabat Abu Bakar dipersiapkan untuk Rasulullah majanan gratis. Tapi di saat itu Rasulullah mempunyai harta, dan ketika Rasulullah berhijrah, maksimal kalau punya harta untuk berdakwah, untuk berhijrah ya, dalam rangka membela agama Allah, maka beliau semaksimal mungkin mencurahkan kemampuan beliau. Di saat itu beliau punya kekuatan, punya fisik yang kuat, punya kemauan yang kuat, kebetulan punya harta, maka onta yang dipersiapkan untuk Rasulullah, yang tadinya mau dihadiahkan oleh sahabat Abu Bakar, Rasulullah tidak mau menerimanya dengan cuma-cuma. Rasulullah membelinya. Aku masih punya harta, aku beli. Rasulullah, sahabat Abu Bakar berusaha menolak, tapi Rasulullah bilang, kalau kau tidak menerima harga pembelian ini, aku tidak mau mengambil onta ini. Maka terpaksa diambil. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar dalam membela agama Allah dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Kalau punya kekuatan, kalau punya pikiran, punya harta, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, sahabat Abu Bakar ya seperti orang kebingungan, kadang di depan Rasulullah, kadang di sebelah kanan Rasulullah, dan lama lagi berpindah ke sebelah kiri Rasulullah, kadang pindah ke belakang Rasulullah, mondar mandir. Ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kau seperti orang kebingungan? Kadang di depan, kadang di belakangku, kadang sebelah kanan, kadang sebelah kiri. Ternyata beliau menjawab, wahai Rasulullah, ketika aku berada di depan Anda, aku punya feeling, aku khawatir ada pemanah jitu, istilah sekarang itu sniper, penembak jitu. Aku khawatir ada orang kafir yang mau memanah Anda dari arah depan, makanya aku segera ke depan. Ketika feelingku mengatakan ada pemanah yang ingin membunuh Anda dari sebelah kanan Anda, saya berpindah ke sebelah kanan Anda. Begitu juga ketika feeling Anda mengatakan di sebelah kiri, saya pindah ke sebelah kiri Anda. Ketika feeling saya mengatakan ada pemanah di belakang Anda, saya segera berpindah ke belakang Anda. Tujuan saya adalah, barangkali feeling saya benar, ada orang yang memanah dari depan, biar saya yang kena duluan. Ada yang memanah dari belakang, biar saya kena duluan. Ada yang memanah dari sebelah kanan kiri, biar saya kena duluan. Kalau saya yang terpanah, saya yang meninggal, apalah arti diri saya? Hanya satu jiwa yang tak berguna. Ini tawadhu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal manfaat beliau sangat banyak, sangat luar biasa ya. Tapi beliau merasa sebagai satu jiwa yang tak berguna.
Yang penting jangan Anda, biar saya kena dulu. Jangan sampai Anda yang terkena parah, jangan sampai Anda wafat karena risalah belum sempurna. Karena kalau Anda wafat, risalah ilahiyah belum sempurna, manusia akan berada dalam kesesatan selama-lamanya. Inilah luar biasa. Sampai ke Jabal Thur, luar biasa. Di Jabal Thur, ya, di sini pertolongan Allah. Ketika banyak yang tidak menolong, tapi Allah menolong melalui bermacam-macam, ya, penjagaan Allah. Mulai dari gua Thur yang dipakai sembunyi oleh Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar, yang mulai mulut gua di situ makhluk Allah yang berupa laba-laba, ya. Setelah dimasuki Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar, maka laba-laba segera membuat rumah, ya, di rumah. Sehingga ketika orang kafir Quraisy meneliti, melihat di mulut gua ada sarang laba-laba, maka mereka tidak jadi memeriksanya karena kecerdasan mereka, ya. Mereka sangat cerdas. Apa cerdasnya? Ya, ketika ada yang berusaha meneliti, ternyata Abu Jahal yang melarang. Bulan bin Bulan, kenapa kamu turun? Aku mau ngecek, barangkali ada orang sembunyi. Kamu lihat, mulut gua masih ada sarang laba-laba. Kalau ada orang yang masuk, sarang laba-laba tadi pasti rusak. Dan sarang laba-laba ini sudah ada mulai nenek moyang kita bertahun-tahun. Nah, di sini penjagaan Allah melalui, ya, binatang laba-laba, luar biasa. Terus lihat lagi atasnya itu ada sepasang burung merpati, ya, karena burung merpati ini beda dengan hewan yang lain, apalagi ayam, beda jauh. Burung merpati ini, ya, yang jantan sama betina ketika mengerami telurnya bersamaan, sangat setia, ya, beda sama ayam. Nang betina aja yang mahram, yang mengerami telurnya betina, yang ayam jagonya ya cari sasaran lagi, ya, sasaran ini, ya, jagung, ya, beras, itu, ya, dan lain-lain. Ya, nah, maksudnya apa? Ayam jago kada hendak umpat mengerami telurnya, ya. Nah, tapi kalau merpati setia. Makanya lagi-lagi dengan kecerdasan orang Quraisy, ya, orang Quraisy ini cerdas termasuk Abu Jahal. Justru dengan kecerdasan ini Allah membodohkan Abu Jahal. Makanya disebut Abu Jahal. Bapaknya orang Bungul bin Bahlul bin Goblok. Nah, ini, ya, ini Abu Jahal. Tapi aslinya orangnya cerdas. Makanya dengan kecerdasannya tadi, jangan buang-buang tenaga. Di situ ada laba-laba yang rumahnya kokoh. Di atasnya ada burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Kalau ada orang lewat saja pasti kabur. Nah, ini, ya, luar biasa. Ini pertolongan Allah dari situ, ya. Nah, kemudian ada yang menarik, ya, sebelum masuk tadi kan sahabat Abu Bakar ini luar biasa, sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika mau masuk gua tadi, Rasulullah dilarang dulu, ya, jangan dulu, ya Rasulullah, saya cek dulu, barangkali ada sesuatu yang membahayakan. Setiap lubang, banyak lubangnya. Baju beliau, ya, jubah beliau lepas, beliau robek, ya, dijadikan, ya, gombal, ya, dijadikan puntalan kain. Dipakai apa? Nyumbat setiap lubang, barangkali ada kalajengking atau ular, ya. Sampai, ya, baju beliau habis kecuali yang menutup aurat. Kalau sudah menutup aurat sudah beliau berhenti, ya. Jadi intinya kalau ada jubah, ya, masih kurang, nah, mungkin bolangnya dilepas, ya, nah, diputar-putar, ya. Nah, kemudian tinggal satu lubang di bawah, ya. Ternyata bilang ke Rasulullah, tafadhol, silakan masuk, insya Allah aman, ya.
langsung tinggal satu lubang di depan ditutupi pakai kaki beliau. Rasulullah ya kecapean, sama halnya dengan suatu baget, dan beliau ke apa ini kesetiaan dalam bersahabat, berkawan luar biasa ya, sangat mesra dalam bersahabat ya, luar biasa, sampai-sampai ya Rasulullah tidur pakai bantal kaki sahabat Abu Bakar. Wah, ini kan luar biasa. Ini kalau di kalangan kita mungkin abah, kaki abahnya, mamanya yang guring di paha abahnya ya. Nah ini ya, luar biasa. Ini perlu ya, kapan saja Pak ya, boleh kapan saja ya. Maka termasuk ketika sholat malam ya, salah satu penguat hubungan batin antar suami istri adalah ketika sholat malam bersama-sama. Ketika sholat malam bersama-sama, ini kuat hubungan batin ya. Oh, biasanya abahnya apa mamanya yang rajin bangun duluan? Nah, kalau bapaknya ditanya ya abahnya ya, kalau pak ya ibu-ibu tanya ya ibunya ya. Insya Allah gantian ya. Tapi yang sering alasan siapa? Sering alasan nggak mau bangun malam bapaknya ya. Cuma hasil survei membuktikan tetap lebih banyak ibunya. Alasan apa? M ya. Ya. Bu bangun bu. Oh bah, aku lagi M. Nah, dikira menstruasi, ternyata M, males, koler. Nah ini ya, nah, ini hati-hati ya, hati-hati, khawatirnya aja ya, ya, khawatirnya wah ternyata tidak menstruasi tapi males. Nah ini bahaya kalau abahnya sholat suram ya, ketika berdoa wah lihat bininya guring, akhirnya doakan bini tetangga. Ini bahaya ya. Makanya supaya tidak terjadi demikian harus ikut bangun sekalipun lagi halangan. Tidak apa-apa, ditunggu suaminya sholat. Habis selesai sholat ya biasa ya, ya waktunya doa, nah, tidur di bangkuan suami. Bahkan boleh pesan, bah aku pian doa nyaringakan dikit. Nah, kenapa Bu Ai? Ya biar ulun dengar yang didoakan ini bini suram apa bini orang. Nah, ya. Makanya itu ya harus ikut. Nah, nanti kalau guring terus ini lakinya doakan bini orang, ya ini bahaya ya. Bini orang yang orangnya sudah meninggal ya. Itu ya bahaya. Jadi ya itulah ternyata tidak lama kemudian ada feeling sahabat Abu Bakar di saat ini betul ya. Kalau yang tadi feelingnya alhamdulillah enggak, kurang tepat ketika mondar-mandir di sekeliling Rasulullah, tapi ketika di gua ini feelingnya betul. Ini tinggal satu lubang agak mencurigakan, sepertinya ada binatang di dalamnya. Ternyata tidak lama lagi keluarlah binatang tersebut, segera menggigit kaki sahabat Abu Bakar. Akhirnya racunnya menyebar, bisanya menyebar. Sahabat Abu Bakar menggigil, tapi beliau ya tidak berani menggerakkan kaki karena Rasulullah sedang menjadikan paha beliau sebagai bantal. Jadi beliau tahan rasa sakitnya sampai ya keringatnya bercucuran, akhirnya netes. Tetesan keringat mengenai dahi Rasulullah yang mulia. Akhirnya beliau terbangun. Ya awalnya khawatir, wah ini mungkin sahabat Abu Bakar ini terlalu khawatir kalau ketahuan orang kafir Quraisy yang sedang mencarinya. Makanya beliau idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana.
ketika dia berkata terhadap sahabatnya, siapa dia? Manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW berkata terhadap sahabatnya. Nah, ini perlu kita ingat. Titel sahabat untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq diabadikan dalam Al-Quran. Barang siapa yang tidak mengakui Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Rasulullah, maka hukumnya tidak hanya munafik tapi kafir. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai salah satu ayat dari Al-Quran. Hukum tidak mempercayai salah satu ayat dari Al-Quran sama halnya tidak meyakini Al-Quran secara keseluruhan. Maka ulama berpendapat fahuwa kafir, maka dia dihukumi kafir. Ya, sahabat Abu Bakar luar biasa berkata kepada sahabat Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, kalau kita berdua, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bilang oleh Rasulullah, kakiku digigit ular. Oh, gigit ular ya. Kenapa? Karena pepada dari tadi ya. Akhirnya apa, ditarik. Nah, di sini kita semuanya tahu bahwa Rasulullah bisa berbicara kepada siapa saja, bahkan kepada apa saja. Ya, cerita banyak, hadis sahih, ada onta stres, dipanggil Rasulullah, dibisiki, ternyata ontanya curhat, juragannya tidak becus, juragannya tidak ngasih makan yang banyak, tidak memberi waktu istirahat yang banyak, mendolimi hewan piaraannya yang disuruh ngangkat barang di atas beban yang dia mampu. Nah, ya. Kemudian ada pohon, bahasa Arabnya syajaratun, pohon. Ya. Ketika Rasulullah ingin meyakinkan orang Yahudi atau Nasrani walhasil non Muslim, kamu percaya kalau aku utusan Allah? Tidak percaya. Sebelah kanan beliau sahabat Abu Bakar, sebelah kiri beliau sahabat Umar. Kalau aku menjadikan saksi sahabatku ini, engkau mungkin tidak percaya, engkau mungkin mengira aku sudah kompromi terlebih dahulu. Itu ada pohon, kamu bisiki, ya, wahai pohon, kamu dipanggil Rasulullah. Ternyata dibisiki sang pohon ini, wah ya syajarah, wahai pohon, sesungguhnya Rasulullah memanggilmu. Langsung pohon ini tercabut dari akarnya, yamshi bila qadamin, berjalan tanpa telapak kaki, pakai akar. Nah, ini kalau film kartun cocok ini ya. Nah, ya. Langsung tercabut akarnya, berjalan menghampiri Rasulullah, langsung bersyahadat ya di hadapan Rasulullah. Akhirnya setelah mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang berada di hadapannya, pohonnya suruh kembali. Setelah kembali, orang non muslim ini langsung takjub, langsung masuk Islam. Ini ya, luar biasa. Begitu juga sama ular ini. Ketika ada seekor ular berani menggigit sahabat Rasulullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka diajak bicara ular tersebut dan sahabat Abu Bakar diperdengarkan. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Ya, wahai ular, ya, jangankan kulit atau daging Abu Bakar, ya, rambutnya pun haram untuk kau makan. Ya, rambutnya kamu gigit haram, apalagi kulit atau daging. Nah, ternyata ularnya berbicara. Apa perkataan ular? Naam, ya wahai Rasulullah, aku mengerti. Ya, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu Allah mengatakan, Allah berfirman ribuan tahun yang lalu, barang siapa yang memandang kekasihku
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aini mahabbah, dengan pandangan cinta, ya, cinta kepada Rasulullah, ya. Maka apa janji dari Allah? Aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga. Jadi pandangan kepada kekasihku tersebut sudah mampu menghantarkan siapapun yang mengamalkan tersebut, memandang Rasulullah dengan pandangan kecintaan, itu bisa menghantarkan dia menuju ke surga. Luar biasa. Maka ular ini dari ribuan tahun yang lalu dia berdoa, ya Rabb, ya, ainal fursah az-zaminah, ya, di mana kesempatan emas untuk mendapatkan kesempatan memandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad ini yang indah, ya, biar aku mendapatkan kesempatan ini dan bisa menghantarkan aku menuju ke surganya Allah, surgamu, tempat kenikmatan-kenikmatan. Ternyata luar biasa. Jadi ini sudah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ribuan tahun yang lalu, ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ternyata sudah ada ular yang disuruh oleh Allah menunggu di Jabal Thur, di Gua Thur. Nah, ya, ini yang sudah pernah umrah atau haji, ya, tahu, ya, Jabal Thur ini luar biasa, ya. Kalau kita naik kurang lebih 2 jam, ya, turun 2 jam, PP 4 jam. Nah, ya. Nah, jadi kalau ada waktu, nah, ini kita berusaha naik ke sana, ya. Makanya jangan cari umroh yang paket terlalu hemat, yang terlalu cepat, yang agak lama, biar waktunya banyak mendatangi tempat-tempat sejarahnya Rasulullah SAW, ya. Nah, ini tinggi gunungnya, ya, luar biasa. Sekarang sudah nyaman, ya, ada tangganya, ya. Tapi tetap aja, ya, kalau dasar orang kuler, ya, orang malas, tetap juga malas, ya. Makanya perlu kita tahu sejarahnya, ya, karena sempat Habibuna Habib Umar bin Hafid, ya, hafizahullah ta'ala, beliau sempat mau naik Jabal Thur, menemui seorang pemuda lagi duduk santai nongkrong, ya, cuma berapa meter duduk santai, berapa meter duduk lama lagi. Akhirnya Habib Umar bertanya, ya syabab, hai pemuda, kenapa duduk takban ya Syekh, ya, kauyuhan ulun, kalapahan, kecapean. Nah, bagaimana cara Habib Umar memberikan semangat kepada pemuda ini? Beliau menceritakan sedikit sejarah. Wahai pemuda, ketahuilah, ketika Rasulullah sembunyi di Gua Thur, di atas puncak Jabal Thur, Gunung Thur, dulu yang mengirim makanan putrinya sahabat Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, naik ke atas, ya, kondisinya hamil tua, ya. Intinya kalau ibu ayah ini, ya, kadang mungkin wani, ya, takut tapar anak. Nah, ini, ya. Tapi ini karena membela Rasulullah, tidak peduli kondisi hamil tua, tetap demi Rasulullah supaya beliau tidak lapar, beliau naik, ya, jalan masih terjal, ya, hamil tua, bayangkan, ya, setiap hari. Jadi, ya, akhirnya pemuda ini merasa malu kepada Habib Umar, langsung jazakumullah khair, terima kasih banyak wahai guru mulia Habib Umar bin Hafid, engkau telah menghadirkan sejarah yang bisa membuatku semangat dan membuat aku malu kepada sahabat Asma binti Abu Bakar. Akhirnya semangat naik lagi. Dia naik ke atas, ya. Luar biasa. Ternyata ular tadi
sudah nunggu selama ribuan tahun di situ, diperintahkan oleh Allah, kalau kamu ya ingin mendapatkan kesempatan memandang wajah kekasihku Nabi Muhammad, pergi ke Jabal Sur, nanti kekasihku akan datang ke sana. Subhanallah, luar biasa skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa tahun ya Rasulullah dakwah di Mekah, banyak mendapatkan ujian, tantangan, cobaan, berbagai macam kendala. Ternyata Allah memerintahkan hijrah dan akhirnya sembunyi ke Gua Thur ya. Ternyata disinilah ular berbinar-binar, gembira, pujaan hatinya mau mendatangi tempatnya. Ini adalah kesempatan emas untuk memandang wajah kekasihnya Allah yang juga aku cintai, yang mana aku merindukannya sudah bertahun-tahun. Ternyata ketika Rasulullah masuk, wajah beliau berbinar-binar, bersinar gembiranya ular tersebut. Ternyata di tengah-tengah kegembiraan sang ular, tiba-tiba ada kaki yang menutupi mukanya. Kaki siapa ini ya? Akhirnya digigit. Ini ya, makanya ketika bilang ke Rasulullah, aku sudah menunggu kedatanganmu. Ini sudah janji Allah ribuan tahun yang lalu ya. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memandang wajah kekasihku bi'aini mahabbah, dengan pandangan penuh kecintaan, maka yang demikian itu mampu menghantarnya menuju ke surganya Allah. Maka aku menunggu kehadiranmu selama bertahun-tahun, dan saat ini aku mendapatkan kesempatan emas. Kenapa tiba-tiba sahabatmu itu tiba-tiba menutupi dengan kakinya? Ya aku gigit ya, sangkal ulun. Ini ya kata ularnya ya. Ternyata bilangnya sudah, kalau begitu kamu tidak salah ya. Sudah, gini aja sudah siap ya. Sekarang pandang wajahku. Ternyata ularnya diberi kesempatan memandang wajah Rasulullah SAW, dan insya Allah ular ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ya, siapapun dan apapun yang memandang Rasulullah ya dengan pandangan penuh kecintaan, maka yang demikian itu bisa menghantarkan ke surga. Dan ketika sahabat Abu Bakar ya kakinya masih gemetar, dipeganglah ya oleh Rasulullah, bekas gigitan ular beliau obati. Pakai apa? Minyak bubut. Belum ada ya. Minyak zaitun belum ya. Pakai ludah beliau ya, Masya Allah, oles. Sebenarnya ludahnya orang beriman ini juga bisa menjadi salah satu obat ya. Makanya kalau digigit apa-apa tidak ada obat pertama ludahnya sendiri ya. Bahkan pernah dipakai tawasul ya. Rasulullah SAW tawasulnya panjang, salah satu tawasulnya adalah bi'irki ba'dina, dengan ludah sebagian dari kami. Otomatis ludah Rasulullah, ludah para sahabat yang berada saat itu, dan akan terus, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya tidak salah kalau ada orang minta doa ya, air minta doa ditiupkan. Ada orang sakit ditiupkan, bacakan ayat Al-Quran lebih sempurna, minimal Al-Fatihah ditiupkan ya. Tiupannya ada sedikit berkah dari liur orang yang beriman ya. Tapi kalau orang kesurupan, biar lebih mujarab ya, disambur ya, diminum disamburkan. Insya Allah GPL ya, nggak pakai lama, langsung manjur ya, kabur langsung ya. Itu boleh ya. Ya barangkali ada yang sakit ya, ya Rasulullah pakai lidah Rasulullah ya. Barangkali ada yang sakit,
Mau pakai lidah Pak Ustadz ya silahkan ya. Hasilnya ya resiko tanggung sendiri ya. Barangkali makin bengkak. Ya. Insya Allah dengan keyakinan. Walhasil kita mengambil salah satu pelajaran dari seekor ular yang menunggu kehadiran Rasulullah selama ribuan tahun, ternyata dituruti dengan skenario Allah. Rasulullah didatangkan ke gua tersebut dan diberi kesempatan memandang wajah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ya kita semuanya ya bisa memandang wajah Rasulullah melalui mimpi. Dan barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah memandang wajah Rasulullah melalui mimpi, nanti akan bertambah lagi derajatnya, bisa memandang Rasulullah dalam keadaan terjaga. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat mampu memandang wajah Rasulullah setiap saat di surga yang paling tinggi, surga Al-Firdaus, bersama para sahabat-sahabat yang mulia, setiap saat di hadapan makhluk manusia sempurna yang paling mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hada ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi tawfiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khair, khairuddin wa dunya wal akhirah ya Allah. Sebagaimana Engkau memberikan kesempatan untuk memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seekor ular yang menunggu ribuan tahun, menunggu kedatangan Rasulullah untuk memasuki Gua Dzur. Ya Allah, karuniakan pula kepada kami semua yang hadir di sini, semua hadirin hadirat baik di dunia maya maupun dunia nyata ya Allah yang mengamini doa ini. Ya Allah, izinkan untuk memandang wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau angkat derajatnya bertambah lagi, Engkau beri kemampuan untuk memandang wajah Rasulullah di saat terjaga ya Allah. Dan yang paling kami harapkan ya Allah, kumpulkan kami semua nanti di surga yang tertinggi, surga Al-Firdaus, bersama para sahabat yang mulia, setiap saat mampu memandang wajah makhlukmu yang kau cintai, manusia yang paling mulia, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. إلهي لا تنل